Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqat wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustaz Dr. Haji Nahrawi Subandi beserta segenap pengurus DKM, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Faisal Ilahi Al-Qari Al-Hafidh, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para orang tua, para tokoh segenap sesepuh dan juga seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka sebagaimana biasa ta'lim kitab Sahih Muslim dengan syarah Sahih Muslim Al-Minhaj bi syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutan hadis yang 834 saya. Ya, baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ila an qala Quraib fadakhaltu 'alayha wa ballaghtuha ma arsaluni bihi faqalat sal umma salamata fakharajtu ilayhim fa akhbartuhum biqawliha faradduuni ila ummi salamata bimithli ma arsaluni bihi ila Aisyata. Salahnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi kitabih al-Minhaj bi syarh Sahih Muslim Hajjaj, hadha fihi annahu yustahabbu lil-'alimi idza tuliba minhu tahqiqu ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه، وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم، وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجته وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه. Jadi kita di awal hadis 834 sudah membahas bahwa 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua Abdurrahman bin Azhar anhu. Jadi ada sahabat namanya Abdurrahman bin Azhar, ada Abdurrahman bin Auf, Pak Jagus. Tapi ini masih saudara, masih keluarga, sepupuan. Gampangnya gini, Abdurrahman bin Azhar bin Abdu Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah bin Kilab. Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah bin Kilab. Jadi masih satu nasab, masih keluarga dengan
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf. Ini Abdurrahman bin Azhar bin Abdu Auf. Pak Haji Muhyiddin. Jadi satu kakek sama Abdurrahman bin Auf. Kakeknya namanya Abdu Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah bin Kilab. Jadi marganya atau kabilahnya Az-Zuhri. Antara Abdurrahman bin Azhar dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Satu lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Kalau ini beda dengan Abdurrahman bin Azhar dan juga Abdurrahman bin Auf. Hanya beliau ini masuk kategori sigharus sahabah. Sighar artinya kecil. Kecil itu karena lahirnya belakangan. Jadi Miswar bin Makhramah itu lahir tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Jadi Rasulullah wafat usia baru 8 tahun. Tapi sudah ngerti, sudah lihat, sudah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ketika wafatnya Rasulullah, Miswar bin Makhramah baru berusia 8 tahun, tapi beliau udah ngerti, udah paham itu Rasulullah, sudah juga beriman, sudah ngaji, sudah melihat. Makanya tetap masuk kategori sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat tahun ke-64 Hijriah. Lahir tahun kedua Hijriah, wafat tahun ke-64 Hijriah. Sahabat namanya Miswar bin Makhramah. Tiga sahabat ini mengutus muridnya tabi'in namanya Quraib. Kemana? Untuk menjumpai, menemui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tentang apa? Nanya tentang sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat asar. Nah, ini peristiwa atau hadis ini yang ditanyakan ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Fauzi. Jadi tahunya sahabat ini ketika Rasulullah hidup kan Nabi ngelarang sholat setelah asar. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, nah ini tiga sahabat ngedenger tentang bahwa Nabi itu sholat setelah asar, sholat 2 rakaat setelah asar. Nah ini gimana? Nah, makanya tiga sahabat muda ini, kan ini anak-anak muda ya, sahabat muda ini, nah ngutus seorang tabi'in namanya Quraib Maula Ibn Abbas untuk menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Nah berangkat ini seorang tabi'in yang murid sahabat Abdullah bin Abbas namanya Quraib Maula Ibn Abbas, berangkat menjumpai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang dikatakan oleh qala Quraibun fadakhaltu 'alaiha. Aku datang masuk, maksudnya menjumpai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa ballaghtuha, aku sampaikan kepada Sayyidah Aisyah ma arsaluni bihi, apa pesan di mana arsaluni. Tiga orang ini Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah. Mereka nitip pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Sayyidah Aisyah perihal 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait sholat setelah asar. Nah,
Faqalat, maksudnya faqalat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha jawab. Jawabannya begini, Wajib Tata. Sal Umma Salamah. Tanya sono Ummu Salamah. Ditanya, nanya lagi. Nanya lagi. Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lepas sholat asar, padahal Sayyidah Aisyah tahu, bukan nggak tahu. Tapi Quraib disuruh nanya siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini siapa? Juga salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu namanya Hindun. Ummu Salamah namanya Hindun. Ayahnya namanya Abu Umayyah. Ayahnya Ummu Salamah namanya Abu Umayyah. Lah, ayahnya ini terkenal di kalangan masyarakat Arab di Mekah dengan satu laqab yang mulia, gelar yang mulia, Zadur Raqib. Zad itu artinya bekal. Raqib orang yang naik, orang yang bepergian maksudnya. Artinya ini beliau orang yang begitu dermawan. Ada orang yang mau pergi kemana, apalagi jauh, mau kemana? Sono be, ini, tuh. Mau kemana? Sini, tuh. Nah, ini mertuanya Rasulullah SAW. Namanya siapa? Abu Umayyah. Emang sesuai dengan nama beliau, namanya Suhail. Suhail artinya gampang. Ada juga yang mengatakan namanya Hudzaifah. Namanya artinya apa? Gampang, mudah. Orangnya gampang. Orang gak minta duit, enggak. Nanya, mau kemana? Ini kemana? Mau ke sono be. Tuh. Nah, saking dermawannya ini Abu Umayyah, bukan Umayyah, siapa? Abu Umayyah, ada abunya. Pak Jawad. Orang-orang Arab di Mekah kemudian kasih gelar Zadur Raqib kepada ayah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. La Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk minas sabiqinal awwalin. Termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal Nabi berdakwah di kota suci Makkah. Nah, beliau Ummu Salamah disebut Ummu Salamah karena emang suaminya namanya Abu Salamah. Ummu Salamah, Abu Salamah, ini suami istri awalnya. Sebelum wafat, kemudian setelah idahnya selesai dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah, Salamah ini putra, anak kandungnya Ummu Salamah, juga anak kandungnya Abu Salamah. Makanya orang Arab tuh biasa, Abu Ummu tuh biasanya anak pertama. Babanya si Anu. Jadi anak pertama itulah yang kemudian dijadikan patokan. Misalnya anak pertama kita siapa? Ibrahim. Oh, Abu Ibrahim. Ummu Ibrahim. Kenapa? Anaknya namanya Ibrahim, anak pertama. Sama juga sekarang juga gitu, terutama ibu-ibu yang saya tahu. Ini siapa? Mamanya si Anu. Ya, bahkan wali santri juga sampai sekarang banyak yang saya nggak kenal itu. RT Tono, siapa namanya? Pokoknya taunya ini ibunya atau mamanya si Anu, santri namanya ini. Namanya siapa? Saya nggak tahu.
Ya, itu juga menjadi kebiasaan kita juga sebenarnya. Nah, termasuk juga di kalangan orang Arab itu biasa menggunakan kunyah, disebutnya julukan Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bahkan Ummu Salamah ini yang kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dakwah di Mekah, ini Ummu Salamah dengan sahabat-sahabat yang lain pernah bukan hijrah ke Madinah, hijrah ke mana? Habasyah, Abyssinia, Ethiopia sekarang. Di saat dakwah begitu terjepit dan diteror, ini Ummu Salamah, bayangin coba, berangkat ketika masih di Mekah. Untuk apa? Karena saking luar biasa teror, akhirnya Nabi suruh udah sana berangkat ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Karena di sana ada Raja Najasyi. Waktu itu masih Nasrani, tapi dia memang melindungi, sering memberikan suaka kepada orang-orang yang terzalimi. Dan kemudian memang Ustadz Fairuz ini Raja Najasyi juga masuk Islam. Pada akhirnya masuk Islam. Jadi dalam sejarah Islam ada yang berangkat ke Habasyah. Nah, salah satu yang pernah hijrah ke Habasyah adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang juga salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Aisyah suruh nanya Ummu Salamah? Nah, ini nih. Ada penjelasan dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj yang baru dibaca tadi oleh Ustadz Faisal. Beliau Imam Nawawi yang juga menulis kitab Riyadhus Shalihin memberikan penjelasan fihi ay fi hadzal hadithi, dalam hadis yang kalimatnya baru tadi dibaca oleh Ustadz Faisal, annahu yustahabbu lil alimi, bahwasanya disunnahkan, dianjurkan bagi orang alim, bagi ustadz, bagi ulama, bagi kiai, bagi syekh, idza tuliba minhu tahqiqu amrin muhimmin, kalau itu kiai, ustadz, ulama, syekh, dia diminta untuk menjawab satu persoalan penting, wa huwa ya'lamu anna ghairahu a'lamu bihi, dan itu kiai tahu ada kiai yang lain yang lebih tahu masalah yang ditanya tadi. Itu kiai, itu orang alim, itu ulama, itu syekh, disunnahkan ketika dia ditanya tentang satu persoalan penting dan dia tahu ada yang lebih alim lagi, kiai sebelah sono, yustahabbu an yursyida ilaih idza amkanahu, dia disunnahkan untuk pertanyaan tadi dilempar, jangan nanya saya, nanya onono, syekh anu, kiai anu, dia lebih alim dari saya. Idza amkanahu, kalau memungkinkan. Misalnya orang ini nanya, tapi kiai yang aliman lagi rumahnya jauh. Di mana? Di NTB. Dan kesian dia naik pesawat dulu. Karena mungkin nggak bisa apa WA segala macam lah. Atau kalau WA nggak enak. Nah, jadi kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya jawab. Dekat misalnya, oh Jakarta masih dekat. Persoalan ini Kiai Anu lebih tahu dari saya. Padahal dia tahu. Dia tahu. Tapi persoalan ini Kiai Anu, Syekh Anu, Ustadz Anu lebih tahu daripada dia. Jangan dijawab. Ini kalimat dalam hadis ini disampaikan oleh Imam Nawawi, ini menunjukkan tawadhu. Apalagi sih kagak tahu. Pak Jawad, tahu aja tuh, ada akhlaknya, ada etikanya Pak Jagus. Karena itu Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi,
Al-Imam Khalil bin Ahmad. Al-Imam Khalil bin Ahmad ini ulama yang punya kontribusi dan jasa besar. Untuk apa? Untuk Quran. Apa itu? Nah, itu dalam bentuk penulisan a, i, u, an, in, un, titik 1, 2, 3. Di antara ulama yang berjasa itu adalah Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada. Baris, titik nggak ada. Jadi Pak Lukman, kalau kita saya pengen baca Quran, saya pengen Quran yang sesuai sunnah di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Kenapa? Ini bisa bid'ah. Ya mana ada. Nah, ini biar kita tahu nih sejarah adanya baris, adanya titik dalam Quran. Enggak di zaman Nabi, enggak di zaman sahabat. Itu di zaman ulama udah. Nah, salah satu ulama yang berjasa untuk soal ini adalah Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini gurunya Imam Sibawayh. Gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu ulama yang berjasa soal gramatika dan tata bahasa Arab. Namanya siapa? Imam Sibawayh. Imam Sibawayh. Nah, itu beliau pelopor ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahu. Nah, Imam Sibawayh punya guru namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad mengatakan orang itu satu, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang alim dan dia menyadari kalau dirinya alim. Orang alim dan dia sadar dirinya alim. Nah, orang yang begini suruh ngajar. Kenapa? Dia menyadari kalau dirinya alim. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang alim tapi dia nggak menyadari dirinya orang alim. Ada juga yang gitu orang, dirinya alim. Terutama ada usaha-usaha di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Saya beberapa tahun dulu pernah juga kayak gitu. Ada ustadz namanya Abdul Razak, orang hafidz Quran. Tapi di kampungnya dia, di sana, di kampungnya, di dekat Lasem, Rembang, turun ke sawah, Qurannya hilang. Mungkin di sana nggak ada yang mau belajar, bagaimana saya nggak tahu juga. Akhirnya saya dengan mertua saya Al-Maghfurlah Kiai Muhajir ajak dia dengan juga adik saya Maksum, ngajak dia ngajar ke Bekasi, bina anak-anak bagaimana bisa hafal Quran. Jadi ternyata emang ada orang yang alim tapi dia nggak menyadari diri kalau dia orang alim. Nah, itu diajak, ente orang alim. Nah, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang alim, ada orang tidak alim, tapi dia sadar kalau dirinya tidak alim. Ada orang nggak tahu, tapi dia menyadari kalau dirinya kagak tahu. Itu namanya mustarsyid, orang yang minta petunjuk. Fa'arsyidu, kasih dia petunjuk. Dia orang yang nggak tahu, orang yang nggak alim, tapi dia sadar diri kalau dia nggak tahu. Kasih tahu dia. Yang ketiga, parah ini. Rajulun, kata Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Bang Aris, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang kagak alim tapi nggak sadar diri kalau dia nggak tahu. Ampun dah. Maka bikin fitnah di umat itu kayak yang sekarang. Naudzubillah. Ada, ya Allah, ada orang nggak tahu, nggak ngerti, nggak alim dan dia nggak sadar kalau dirinya nggak tahu, nggak ngerti, nggak alim. Yang begini kata Imam Khalil bin Ahmad, farfuduh, lempar aja udah, tinggalin. Kalau kita respon, puyeng malah kita, puyeng malah kita. Oh, dia kesana nggak sadar.
Kalau dirinya tidak tahu. Bang Arif, nah itu ada 3 model orang. Nah, padahal orang yang alim, barusan dibaca oleh Ustaz Faisal dan saya sudah sampaikan, bahwa orang alim saja ditanya tentang satu hal yang penting, dia tahu, tapi dia menyadar diri ada yang lebih tahu dari dia terkait masalah yang ini. Nah, yustahabbu lil alim an yursyida ilaih idza amkana. Dia disunnahkan untuk memberikan itu kepada yang lebih alim lagi dari diri dia. Dari sini, itulah mengapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika kemudian ditanya persoalan 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bilang, faqalat sal Ummu Salamah. Tanya itu Ummu Salamah. Nah, ini Quraib yang ditanya dan kemudian datang ke Sayyidah Aisyah, tapi nggak dapat jawaban, malah Sayyidah Aisyah ngelempar lagi kepada Ummu Salamah. Ini santri yang akhlaknya luar biasa, Insya Allah. Dia nggak berinisiatif begini, langsung aja dia tanya Ummu Salamah. Enggak, dia malah balik lagi, jumpai 3 orang gurunya yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar, Miswar bin Akhramah. Ini murid luar biasa, ini santri jempolan, ini kagak sok tahu apa-apa inisiatif, apa-apa kritis, kagak. Akhlak santri, namanya Quraib Maula Ibn Abbas. Beliau kemudian mengatakan, Quraib fa kharajtu ilaihim, saya keluar, maksudnya nemui lagi ini 3 guru saya. Fa akhbartuhum biqauliha, kemudian saya kabarkan kepada mereka tentang apa yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faradduni ila Ummi Salamata radhiyallahu anha bimithli ma arsaluni bihi ila Aisyata radhiyallahu anha. Kemudian mereka suruh saya, udah kamu balik lagi, temui sana Ummu Salamah radhiyallahu anha, seperti halnya tadi bawa pesan dan disampaikan, ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu ini juga dibahas oleh Imam Nawawi. Apa? Ini bicara adab. Adab seorang talibul ilmi ketika dia disuruh apa-apa, nggak boleh la yastaqillu biha, nggak boleh dia kemudian mengambil inisiatif sendiri, malam yu'dzan lahu bihi. Kenapa? Dia nggak diizinkan tadi untuk mengambil inisiatif, kecuali kalau gurunya bilang, nanti kamu kalau nggak begini, aku izinkan kamu mengambil inisiatif untuk A, B, C, D, silakan. Nah, ini adab dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi Quraib itu menjaga adab, gurunya menjaga adab para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga balik lagi menjumpai gurunya, baru kemudian kembali lagi mengajukan pertanyaan kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baca itu jam lewat 6 terus. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخلا وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول. Masih dulu.
Ini kalimat menunjukkan lebih tahunya Ummu Salamah tentang persoalan tadi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat setelah asar itu di rumah Ummu Salamah, bukan di rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tahunya dari Ummu Salamah. Nah gitu. Aisyah tahunya dari mana? Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah bukan sekedar tahu, orang ngerjainnya Rasulullah di rumahnya Sayyidah Ummu Salamah. Nah, jadi ini menyadar diri. Kata Sayyidah Aisyah, saya tahu dari Ummu Salamah, tapi Ummu Salamah lebih tahu. Kenapa? Nah, peristiwanya ada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah juga sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma. Aku juga mendengar Rasulullah itu melarang 2 rakaat untuk dilaksanakan sholat setelah asar. Tahu bukan nggak tahu. Cuman persoalannya summa ra'aituhu shallahuma. Tapi saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 sholat itu di rumah saya. Yang tadi mendengar larangan, Nabi bicara, jangan Ummu Salamah sholat habis asar. Lah, tapi kok Rasulullah sholat habis asar 2 rakaat? Nah itu pelaksanaannya bagaimana caranya atau kapan? Nah, jadi Rasulullah habis asar, sholat asarnya di Masjid Nabawi. Tsumma dakhala, kata Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah masuknya ke rumah saya, ke rumah Ummu Salamah, berjumpa dengan saya. Tidak ke rumah Sayyidah Aisyah. Nah, waktu itu wa indi niswatun min bani haramin minal ansari fasallahuma. Waktu itu di rumah saya lagi ada perempuan-perempuan dari kabilah namanya Bani Haram. Nah, kabilah Bani Haram itu cabang dari kabilah Bani Salimah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mengeksplor atau menjelajah situs-situs bersejarah di Haramain itu banyak. Termasuk kalau kita menjelajah atau mengunjungi tempat bersejarah, tempat perang Ahzab atau perang Khandaq, namanya Masjid Sab'ah Prarit, kan kita diajak tuh kalau umrah ataupun haji. Nah, nggak jauh dari Khandaq itu ada satu masjid namanya Masjid Bani Haram. Nah, dekat dari situ. Jadi dekat Khandaq itu ada masjid sampai sekarang, dijaga, dipelihara oleh pemerintah Saudi Arabia. Namanya Pak, Masjid Bani Haram. Masjid Bani Haram ini adalah masjid orang kampung Bani Haram yang merupakan cabang dari kabilah Bani Salimah. Ini ada sejarahnya juga. Kenapa di situ ada masjid? Karena pada satu saat di zaman Rasulullah SAW itu terjadi banjir. Banjirnya hari Jumat, Abah Eman. Orang kampung Bani Haram ini kemudian terhalang untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Makanya oleh Rasulullah SAW, bangun tuh sana kamu di kampung kamu itu. Makanya kalau kita baca kitab Fathul Mu'in, apalagi pakai i'anah atau kitab Fathul Qarib, apalagi pakai hasyiah Al-Baijuri, itu ada penjelasan tentang hal-hal yang membolehkan kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat kalau ada ini dan itu. Di antaranya tadi
ada suyul namanya, wanjir atau rob dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ada beberapa hal di mana kita dibolehkan tidak melaksanakan di sana sholat Jumat kalau ada hal ini dan hal itu. Jadi ada sejarahnya itu. Bani Haram punya masjid yang ada di dekat Khandaq. Nah, waktu peristiwa perang Khandaq itu Rasulullah SAW di situ ada mukjizatnya. Apa? Taktsirut ta'am. Makan yang tadinya sedikit jadi banyak di situ. Ya, gandum yang tadinya sedikit jadi banyak di saat perang Parit itu. Karena ada pemboikotan massal besar-besaran. Maka perang Khandaq itu disebut juga perang Ahzab. Sampai ada surah ke-33 di Quran namanya surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu apa sih? Aliansi jahat. Al-Ahzab itu artinya aliansi jahat. Nama surahnya apa? Al-Ahzab. Mudah-mudahan orang-orang yang jahat atau kelompok-kelompok yang jahat merekayasa kagak bener terhadap umat Islam, bahkan terhadap Indonesia atau umat Islam dunia, semuanya dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapinya kita jangan diem baik. Harus ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Bani Salimah, Bani Salimah itu emang orang-orang soleh. Induknya apa? Bani Haram tadi. Yang waktu peristiwa ini yang kita baca itu bertandang ke rumah Ummu Salamah. Ini Bani Salimah pengen pindah. Kemana? Ke dekat Masjid Nabawi. Kan lumayan jauh tuh dari Khandaq kemana? Ke Masjid Nabawi. Nah, kita aja naik bus kan? Naik bus kita. Nah, kalau jalan capek. Ada belasan kilometer. Ini Bani Salimah ngadu kepada Rasulullah SAW, curhat pengen pindah. Kemana? Dekat Masjid Nabawi. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Itu di surah Yasin apa namanya? Ada ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.